selamat datang di Iko Berita. Entah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. teman-teman. Kembali lagi bersama saya Perdana Saya Denoy. di acara Iko Berita Entah Apa-apa. Dan di sini kita tetap masih dari stand up comedy Jambi. Benar ya. sekali. Buat ganti-ganti selama 1 jam ke depan kita akan memberitakan update-update berita yang ada di Provinsi Jambi kita ini. Ganti-ganti. Iya, selama seminggu belakangan ini bakal kita update terus. Benar sekali. Dan buat ganti-ganti juga untuk episode selanjutnya, jika ada komentar atau berita yang ingin kita sampaikan, ingin kita bacakan, langsung saja ke sosial medianya Jack TV. Ya, langsung gas kirim komentar sebanyak-banyaknya. Yo, berita apa nih yang harus kita bawain? Ah. Tapi jangan kemana-mana, ganti-ganti kita akan kembali lagi di acara Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, masih di Iko Berita. Entah apa-apa. Oke, kita lanjut ke berita pertama dong. Benar sekali, Bang. Diduga sopir mengantuk, Mm-mm. sebuah truk bertipe Mitsubishi Center menghantam. Waduh, di tengah dong deh, kanter. Oh, Bacanya kanter, bukan center. pisau dong. Oke, kater. Mitsubishi Pertukaran barang dan barang. Barter. Banter, sorry ya, sorry. Cuma ketawa doang. Lanjut, Bang. Sorry. Sebuah truk bertipe Mitsubishi Canter menghantam pembatas jalan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian pada Selasa 4 Februari 2025. Iya. Macam mana beritanya? Iko Dio. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebuah truk Mitsubishi Center menghantam pembatas jalan yang berada di kawasan Pasar Baru, Muara Bulian. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo Sugiono menjelaskan, kejadian tersebut bermula ketika truk melaju dari arah kota Muara Bulian menuju Muara Tembesi. Setiba di lokasi kejadian, sopir yang mengantuk mengakibatkan truk kehilangan arah dan langsung menghantam pembatas jalan. Baik rekan media sekalian, dapat dijelaskan bahwa hari ini hari Selasa tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 9 pagi terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan truk Mitsubishi Canter. Untuk kronologi berdasarkan keterangan di lapangan bahwa supir dari arah Muara Bulian menuju ke arah Muara Tembesi mengalami mengantuk, kemudian menabrak median jalan tengah. Untuk peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan kendaraan maupun median jalan tersebut. Untuk muatannya sendiri ini apakah ada muatan atau tidak nih, Pak? Untuk posisi pada saat kejadian tidak ada muatan. Mobil ini mobil apa nih? Mobil truk, Pak. Truk apa? Biasanya ngangkut apa ini? Informasi biasanya mengangkut batu bara. Lebih lanjut, Ibtu Agung Prasetyo mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap sang sopir di Mako Polres Batanghari. Muhammad Aryuda, Jack TV melaporkan. Iko Dio Beritonya ganti-ganti. Truk bertipe Mitsubishi Canter kok, Bang. Menabrak Jalan Gajah Mada. Dengar kabar gajahnya tekelis. Iya. Pasar barunya jadi pasar lama. Jadi pasar lama. Lama-lama rusak kalau ditabrak terus sama truk. Yo, inilah biasanya tetap, Bang, selalu ada gitu kecelakaan lalu lintas. Ya, karena emang di depan pasar baru itu, Yo. padahal jalannya tuh besar, Yo, besar nih Bang jalannya. lebar kan, Lebar. tapi mungkin tikungan. Yo, mungkin tikungan enak kalau kata Tikungan budak-budak enak. Jambi. Tina. Tikungan enak. Dan dengar kabar, Bang, karena di situ jadi rawan kecelakaan, di sana menu yang paling laku adalah teh hangat. Teh hangat sama kopi. Sama kopi biar tenang maksudnya tuh. Ganti-ganti kalau bisa berhati-hati berkendara, ganti-ganti karena ada keluarga yang menunggu di rumah masing-masing. Kalau ngantuk minggirin be. Pinggiri be. Yo, main Mobile Legend dulu. Boleh, kayak mana caranya biar gak ngantuk terserah ganti, yang penting jangan membahayakan orang lain dan jalan lalu lintas. Ini berapa lagi
kerusakan dibuatnya kan pembatas Iya, jalan kayak gini. pembatas jalan, baru upgrade dikit, rusak Ah. lagi gitu loh. Tetap kita jago kanti-kanti. Nah, kasihan mobilnya. Betul, kasihan juga pemerintah. Iya. Kita masuk ke Bang, ke berita selanjutnya. Diduga perkara muazin, seorang pria diserang. Wah, jauh di Jawa itu. Kok bisa dijauh? Diserang. Oh, Serang. Iya. Oh, di Serang. Rumah kosong berhasil diciduk warga, Bang. Setelah aksinya terekam CCTV, ternyata aku salah baca berita. Iya salah sih. Kau di bawah, lanjut yang di atas. Oh Bang. iya. Diduga tak terima posisinya digantikan sebagai muazin, MZ 67 tahun seorang pria Parubaya mengamuk sambil membawa parang usai sholat. Ada. Aduh bahaya nih. Di Masjid Tarbiyatul Jannah, RT 08, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Macam mana beritanya? Iko dia. Bermula dari ketidakpuasan pria Parubaya berinisial MZ 67 tahun yang tidak terima karena dirinya tidak lagi dipilih sebagai muazin hingga terjadinya keributan dan saling serang. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, insiden itu terjadi karena pada saat itu MZ 67 tahun tidak terima dirinya digantikan sebagai muazin. Kemudian selepas sholat di masjid, MZ mendatangi HS dengan membawa senjata tajam jenis parang. MS yang melihat ayahnya HS diserang oleh MZ pun berusaha melindungi ayahnya, sehingga MS mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian jari kelingking tangan kirinya, sementara pria Parubaya itu MZ mengalami luka robek di kepala akibat pukulan kayu. Jadi kejadian tersebut ya kemarin kejadiannya tanggal 2 Februari ya, hari Minggu sekitar jam 8. Ada permasalahan tersebut berasal dari saudara Z ya, yang merasa tidak terima, yang selama ini biasanya mengumandangkan azan, tiba-tiba digantikan oleh saudara H ya. Dia tidak terima, mendatangi, dan akhirnya terjadilah saling pengeroyokan atau saling pukul-memukul. Yang lanjutnya tentunya kami dari pihak kepolisian, Kapolsek juga sudah datang ke TKP dan sudah memeriksa semuanya. Saya sebagai Kapolresta akan ke TKP ke lokasi Tanjung Duren untuk mencari tahu apa sih akar permasalahannya, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Pak MZ ini apa sih? Saudara H ya, saudara H itu baru informasi yang kita dapatkan. Lagi kita lidik lebih dalam lagi. Informasinya ada yang terluka, Pak? Ya, ada yang terluka. Siapa, Pak? Saudara Z ya. Di bagian mana, Pak? Kalau kita lihat dari gambar-gambarnya itu dari tangan ada luka, ada luka sabetan dari alat senjata tajam. Dalam ini sudah ada laporan polisi, Pak? Sudah ada laporan polisi. Boy menambahkan, pada saat kejadian, polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Pihaknya melakukan upaya dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat serta Babinsa Koramil Danau Teluk guna mengamankan situasi dan meredakan ketegangan lebih lanjut. Dalam kasus ini, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa parang dan akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Heri Zulkifli, Jack TV melaporkan. Itu dia. Ngapa sih nak emosian? Kalau udah diambil yang muazin, dia bisa ambil komat pak ya kan? Betul juga, Bang. Maksudnya bisa diomongin baik-baik. Mana dikit-dikit bawa parang. Kan Wak baru selesai sholat, Wak. Iya, tidak mungkin Wak nih Iya. kemarin aku pas dia emang pengennya tuh nyampe pahala dari azan. Oh, dari azan. Karena sebelumnya mungkin dulu gue sholat atau ada langsung sampai pahala azan deh. Ya maksud aku dia ini dapat parang dari mana? Itu dia pertanyaannya, Bang. Dia membawa parang usai sholat. Waduh, Berarti kan dia budak situ lah. Iya. Dekat rumahnya. Akamsi kan? Akamsi, anak kakek-kakek sini. Iya. Maksudnya janganlah kalau misalnya apa pahala kita cari bareng-bareng. Iya, jangan direbut. Jangan berebut. Semuanya itu sudah bakal dijamin Allah. Iya, aman aja. Kalau kita niatnya baik, surga lah jawabannya kan. Iya, jadi udahlah.
Nggak usah yang kayak gitu. Kalau usah dapat muazin komat, Udah cukup. sudah ya, yang penting Ah, niatnya ganti-ganti. ya sehari kan 5 waktu, bisa 5 kali azan. Iya. Azan selanjutnya lagi. Iya ya kan? Wah, aja nih pur dulu. Katanya Iya. kan bisa. Biarlah kasih kawan. Kasih kawan. Jadi kita sama-sama masuk surga. Amin amin. Ya. Kita akan break dulu ganti-ganti. Kita akan kembali lagi di acara Iko Berita. Entah apa-apa. Masih di acara Iko Berita. Hapo-hapo. Yoi. Ya, masih bersama saya Denoy. Saya perdana dari Stand Up Comedy Jambi. Iya. Sekarang kita akan membacakan persoalan kriminal yang ada di provinsi. Ya, ada pelaku pembobolan 2 unit rumah di Ciduk warga. Diciduk ya. Nah, pelaku pembobolan rumah kosong berhasil diciduk warga setelah aksinya terekam CCTV bertempat di perumahan Permataland RT 11 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kode pos. Wah, date langsung hari. Ini lengkap kan jalan pada Itu mau ngantar paket abang. pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025. Sebelum kita bahas bang, kita lihat dulu beritanya. Iko Dio. Pelaku pencurian yang telah berhasil membobol 2 unit rumah terciduk oleh CCTV. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditemukan oleh warga sekitar. Awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya saat ditemukan barang bukti berupa gorden dan besi penyongkel pintu. Akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Diketahui kejadian pembobolan ini sering terjadi di wilayah tersebut. Karena masyarakat sekitar resah dan kesal akibat ulah pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga setempat. Saksi M. Asar Jaya mengatakan setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku sesuai terekam di CCTV, ia pun berusaha mencari keberadaan pelaku hingga akhirnya pelaku dapat ditemukan. Posisi ini saya dari luar dapat telepon dari tetangga blok Emerald. Di perumahan Emeraldnya ada tetangga di samping rumah saya. Beliau nelpon, tolong ditengok bang posisi rumah M17, soalnya dapat di kamera CCTV lagi kebuka pintu tuh, sama lagi ada warna hijau tabung gas, mungkin diambilnya kan. Saya kesana lah, saya tengok di CCTV, dapatlah CCTV itu sama orangnya sama yang saya lihat dari luar tadi. Nah dari situ saya ngerasa orang tuh sudah ngambil tabung gas, saya ngerasa orang tuh pasti di daerah-daerah sinilah. Nah ketika itu saya kamu warga moto kirim ke grup perumahan, langsung ngumpul bikin inilah strategi kayak mana orang ini pasti sini, kami sudah positif orang tuh di sini. Kami cari ke atas, ke perumahan atas, perumahan Garnet, Ametis. Rupanya tidak sampai kami Garnet, kami sudah dapat orang tuh pelaku tuh di Ametis. Keluar dari Ametis, kami keluar Ametis, ketemulah di depan situ. Saya interogasi, saya tunjukin bukti-bukti dari CCTV, tanya ke pelaku, betul lah bapak habis ngambil tabung gas? Pertama pelaku menjawab, tidak pak, saya tidak ngambil tabung gas. Dari situ saya sudah curiga karena saya sudah lihat CCTV, udah nampak jaketnya sama, helmnya sama, motornya pun sama. Dari situ saya kuat. Tidak lama tuh datanglah dari kawan saya tuh yang sudah kesal karena dia tahu kan sudah lihat foto orang tuh, langsung dicekek dan pelaku ngaku, bang saya minta maaf, saya balikin tabung gas itu tuh. Dari situ kami sudah kesal, berarti memang dia maling. Dari situ lah sudah cerita awalnya sampai selesai gitu. Kalau di sana kehilangannya apa aja bang? Kalau untuk di Emerald itu kehilangannya tabung gas sama minyak sayur, mie gitu. Itu ditinggal sama penghuni? Untuk saat ini penghuninya tuh seminggu sekali. Kalau libur aja dia datang ke rumah. Nah, kalau yang di Garnet nih sama, penghuninya sekali seminggu sekali datang ke rumah. Yang itu di Garnet kehilangannya mesin air sama ordeng. Tadi pas ketangkap bang, pelaku membawa apa bang? Membawa kunci seperti lenggis tapi kecil. Korban Riko saat ditemui mengatakan kerugian yang dialaminya mencapai jutaan rupiah.
saat ini masih hordeng sama mesin air. Kalau untuk kerusakan rumah palingan kunci rumah itu dicongkel sama mereka. Nah, untuk kerugian sih lumayan juga sih, kemarin hordeng sekitar 1 jutaan lebih juga sih saya beli kemarin. Kalau untuk ini palingan 200-an sih. Berarti rumah ini untuk mesin air itu 1 jutaan juga kemarin kami beli. Berarti rumah ini belum ditempati bang, baru nak ditempati. Baru mau ditempati, rencana kan mau bikin dapur dulu. Setelah bikin dapur nanti barulah kami mau tempatin. Karena kan di sini kan belum ada semua kan. Makanya kemarin belum diisi semua, dan rencana kemarin mau dimasukin kulkas juga. Jadi belum ini juga, kalau karena nengok yang keadaan yang tetangga yang lain banyak kemalingan, makanya belum kami isi. Sementara itu, Ketua RT 11 Eriatul menyampaikan di wilayah itu sering mengalami kemalingan. Kali ini yang tertangkap adalah maling yang telah membobol 2 rumah. Pelaku mengambil gorden, tabung gas LPG, mesin air, hingga bahan sembako seperti minyak sayur dan Indomie. Eriatul menambahkan pihaknya akan memperketat keamanan dengan berjaga di pos ronda. Kejadian seperti hari ini meresahkan bukan motor lain, semua rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga RT 11 Kelurahan Bagambete, Kecamatan Alam Rajo, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan wilayah RT 11 ini. Ada penangkapan maling, khususnya maling untuk barang bukti yang didapat adalah untuk mesin air, ordeng, tabung gas. Mungkin dalam 1 bulan ini khususnya Kelurahan Bagambete sudah berapa unit kendaraan motor, hampir 20 lebih motor yang hilang, rumah yang dicongkel oleh pelaku. Untuk sementara ini 1 pelaku sudah dapat oleh warga dalam bentuk berapa jam kemudian. Sekarang ini pelaku dibawakan ke Polsek Kota Baru. Mungkin demikian. Bang, untuk pelaku menyasar rumah kosong atau bagaimana, Bang? Kalau untuk pelaku ada berapa nyasar rumah kosong ya, yang ditinggal berapa hari karena ada suasana libur kemarin, itu yang disasar ada 4 rumah yang dibobol oleh pihak pelaku. Itu ada trali dibongkar. kalau berarti wilayah ini cukup rawan Pak RT. Kalau mungkin Desember sampai Januari itu khususnya wilayah Bagambete ini itu ada berapa rumah yang dibobol oleh pelaku-pelaku yang ada di wilayah Bagambete ini. Untuk pelaku sendirian atau bagaimana? Untuk sementara ini baru yang dapat 1, Pak. Baru 1 pihak pelaku. Gitu. Mungkin antisipasi ke depan seperti apa nih Pak? Ya, untuk antisipasi ke depan untuk sementara ini kami sudah koordinasi sama Lurah, Camat dan Babinsa, Kamtipmas sudah mengadakan patroli semua RT yang ada di wilayah Bagambete ini untuk pengamanan di lingkungan masing-masing. Itu ada berapa pos yang sudah diaktifkan oleh Pak Lurah dan Pak Kamtipmas, Babinsa dan rekan-rekan RT yang ada di wilayah Bagambete gitu. Demikian. Mungkin ada himbauan, Pak? Ya, pada himbauannya kami selaku pemerintah yang ada di wilayah Bagambete sudah menghimbau kepada masyarakat, baik itu melalui WA ataupun dari surat dari kelurahan sudah dilayangkan pada masyarakat. Demikian. Selanjutnya tersangka kini telah diamankan ke Mapolsek Kota Baru Jambi. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan. Itu dia Bang, lagi-lagi dan lagi-lagi Bang. Nah ini kan paling bangga, rumah kosong ngapain nak dipaling? Keramik. Iyo, masa keramik? Iya, marmer apa? Masa toilet Toto? Iya, maksudnya yo carilah rumah yang lain. Nah, maksudnya sekarang tuh kok lagi sekarang tuh Bang, CCTV tuh harganya terjangkau ganti-ganti. Kalau ganti-ganti melakukan kriminal pencurian kayak gini langsung terekam ganti-ganti. Yo bahayanya. Selain ada CCTV buatan manusia, ada CCTV Allah. Wih, sudah 4 episode kan disebut. Jadi ganti-ganti di sini, hati-hati ganti-ganti. Wih, ngerinya neraka ganti-ganti. Nggak mau jadi Agus Buntu. Belum lagi kau ketemu sama Pak Bray dalamnya. Pak Bray di mana?
Oh, oke. Aku kan lagi bahas neraka, Bang. Oh, di neraka. Maksudnya di kantor polisi. Kamu hati-hati, Pak Bray mengerikan top share. Ayo ke doi teraman gitu pemuda emang mau loh. Enaknya. Iya lagi. Enaknya, Bang, biar orang-orang ini jero, Bang, soal pencurian-pencuriannya. Kriminal sama kriminal dibikin Pak Bray itu boxing, Bang. Iya, besok tuh bakal ada boxingnya tuh. Kalau nyerah digebuin kriminal lain. Jadi kapok dia, Bang. Jadi kapok, maksudnya janganlah gitu. Nah, iya, masih ada rumah yang ada isinya. Iya, jangan terima kasih. Apa sih? Pikirin lagi. Enggak, pokoknya apapun jenis pencurian, apapun itu, walaupun itu rumah kosong, itu tetap pencurian. Diperbolehkan. Ada hukumannya di KUHP. Ya. Yoi, Bang. Kita masuk ke berita selanjutnya, Bang. Ya, iya. Ketua RT di Jambi kehilangan motor usai sholat Isya di masjid, Bang. Aksi curanmor di Masjid Sunan Giri terekam dengan jelas oleh kamera pengintai CCTV kembali ganti-ganti. Di mana pelaku berhasil menggasak satu unit kendaraan bermotor. Macam mana beritanya? Iko dia. Dari rekaman kamera pengantai CCTV terlihat dua orang pria mendatangi masjid menggunakan sepeda motor. Kedatangan mereka bukan semata-mata untuk beribadah, melainkan untuk memantau salah satu kendaraan yang terparkir di masjid. Tepat di depan pintu kamar marbot di samping masjid, mereka pun berhenti dan melakukan pemantauan. Dengan hitungan detik setelah merasa aman, mereka pun beraksi dan berhasil membawa satu unit motor. Korban sekaligus Ketua RT 36 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, mengatakan kejadian yang menimpa dirinya terjadi saat ia sedang sholat Isya berjamaah di masjid. Didi mengaku tidak mengenali para pelaku yang terlihat dalam rekaman CCTV itu. Atas musibah yang dialaminya, ia mengalami kerugian sebesar 10 juta dan telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian sektor Kota Baru. Didi menyebutkan kejadian pencurian di wilayah itu bukan yang pertama kali terjadi, melainkan ketiga kalinya. Sesudah sholat Isya malam tadi, ada dua orang. Kita lihat di CCTV, motornya tidak ada pelat. Para pelaku ini ada dua orang, satu yang memakai jaket hitam, yang satunya lagi pakai jaket kuning atau agak putih gitu. Posisi kemana Pak, motor Bapak di kunci stang atau enggak itu Pak? Waktu posisinya kunci stang. Kunci stang lah Ya, ya. kunci stang. Pada hari ini saya sudah melapor ke Polsek Baru bahwa kejadian malam tadi telah hilang motor pada waktu sholat berjamaah sholat Isya. Kejadiannya lebih kurang jam 19.45 waktu sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya sendiri, juga saudara-saudara yang mempunyai kendaraan roda 2, jangan lupa untuk memberi pengaman yang maksimal. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada warga yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya pencurian ini mungkin menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan juga bagi saudara yang masih belum hilang motornya, tolong diamankan. Terima kasih. Udah berapa kali kehilangan di sini Pak? Di sini kehilangannya sudah 3 kali. Yang pertama jamaah masjid juga waktu tahun 2023, kemudian awal 2024 itu di belakang di marbot waktu saat sholat subuh, dan malam tadi yang kejadian yang ketiga waktu sholat Isya berjamaah. Kalau dari CCTV itu Pak, ya, mungkin kenal dengan ciri pelaku Pak? Kalau untuk ciri pelaku di CCTV tidak kenal kita, mungkin orang dari luar. Untuk warga di sini insya Allah tidak dari luar. Pak, itu kalau kerugian kita yang kita alami berapa juta kira-kira? Kalau di kerugian anggaran sekitar 9 atau 10 juta lah, sampai tahun 2017 motor. Jadi Pak, nama lengkap ya? Nama lengkap Bapak? Ya Pak. Nama lengkap Bapak? Nama lengkap saya Didi Citra. Kebetulan saya dipercaya dari RT, Ketua RT 36, juga pengurus Masjid Sunan Giri. Kelurahannya Pak? Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru. Pak Didi ya? Pak Didi Citra. Selanjutnya, Didi berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi dirinya maupun masyarakat lainnya. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan.
No bang, lihat lah bang, Pak RT kok bang, baik nian. Nah, apa tuh? Nah, sholat di masjid, kena juga, kena gasak maling. Iya, janganlah kayak gitu kan. Nengok-nengok juga yang dipaling tuh, jangan Pak RT. Jangan Pak RT, lagi kamu susah bikin surat keterangan miskin, baru tahu kamu. Biasanya budak-budak situ lah bang. Apa? Budak-budak situ lah biasa. Iya, budak-budak situ lah tuh, karena udah tahu sholat isya tuh panjang. Betul, panjang makanya. Wah, timing nih kata dia. Nggak mungkin maghrib tuh cepat bang. Aduh, jadi udahlah. Apa sih maling-maling, paling kamu duitnya juga untuk lari ke slot. Iya, maksudnya itu dari hal yang jahat kembali lagi ke hal yang jahat. Yo, tak mau juga duitnya, tak berkah juga. Maksudnya orang lagi nyari pahala, kamu maling di masjid, double dosanya. Mending kau berebutan azan, be. Iya, berebutan azan, tapi jangan bawa parah. Santai, bae, slow gitu nah. Makanya janganlah ganti-ganti. Yo kalau mau kurang butuh duit, yo bekerja gitu. Ya. Dan juga para jamaah masjid yang mau sholat, walaupun kita lagi beribadah, tapi tetap keamanan harus betul dijaga. Apalagi yang bawa motor double kunci gitu. Kuncinya dibawa, jangan di double band kuncinya ya, dikunci ganda, dirantai ban depan, ban belakang rantai dan dikasih pola kayak AP gitu nah bang, sama face. Aman, nggak mungkin nggak mungkin kena maling lagi ya. Itu paling diangkat bawa ke pick up. Waduh, kayo deh bang punya pick up. Jangan maling. Oke, kita kembali lagi nanti di segmen ketiga. Jangan lupa saksikan terus kami di acara Iko Berita. Hapo-hapo. Hapo-hapo. Waduh, jangan turun dong. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Yo. Adanya berita tentang pasokan gas di pangkalan banyak yang kosong. Ini terjadi di Kabupaten Tebo. Pasokan gas LPG 3 kg di beberapa pangkalan dalam Kabupaten Tebo banyak yang kosong. Seperti di beberapa pangkalan di Kecamatan Tebo Tengah terpantau kehabisan stok karena belum dapat suplai dari agen LPG Pertamina. Oke. Macam mana beritanya? Iko dia. Penyebaran gas LPG 3 kg di Kabupaten Tebo tampaknya masih sulit didapatkan. Beberapa pangkalan di Kecamatan Tebo Tengah terpantau kehabisan stok karena belum mendapatkan suplai dari agen LPG Pertamina. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Tebo, Heru Purnomo mengatakan pihaknya belum melakukan pemantauan mengenai kondisi LPG di lapangan. Menurutnya, di tahun 2025 ini Kabupaten Tebo dijatah menerima alokasi LPG sebanyak 6.497 metrik ton atau 2.165.000 tabung. Diketahui, mulai tanggal 1 Februari 2025 kemarin, pemerintah resmi melarang pengencer menjual gas LPG 3 kg. Kebijakan tersebut mengharuskan masyarakat membeli gas melon hanya di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina. Sedangkan untuk stok LPG di beberapa pangkalan di Tebo Tengah banyak yang kosong, termasuk di kalangan pengencer atau toko-toko. Hal tersebut tentu menyulitkan masyarakat. Ya, atau full ekivalen dengan sekitar 2.165.000 tabung kan tuh, perkiraan segitu kuota yang dialokasikan untuk Kabupaten Tebo kan. Nah, untuk realisasi bulan ini kita belum cek ke para agen dan juga pangkalan ya. Nanti secepatnya kami juga akan melakukan rakor dengan pihak Perindak dan juga pihak terkait dengan persiapan ataupun ngecek kondisi di lapangan agar memang dipastikan lancar LPG 3 kg. Pemerintah Kabupaten Tebo bertekad akan melakukan koordinasi dan evaluasi agar masyarakat mudah mendapatkan LPG 3 kg. Dengan kondisi geografis di Tebo, masih banyak desa-desa yang berada jauh dari pangkalan sehingga untuk menerapkan kebijakan tersebut masih sulit. Intizam Cek TV melaporkan. Itu dia, waduh. Ini paling bahaya nih bang. Bentar lagi nak Ramadan. Bisa pula di Tebo Tengah nih kosong LPG 3 kilo. Takutnya budak Tebo Tengah ke Tebo Timur. Nyari gas baik. Payah begas gas kata budak ini. Tap tim.
Tetap bawa tengah, singkatan terus pokoknya. Jadi mudah-mudahan segera ada solusi jalan keluarnya. Karena ini mau mendekati Ramadan. Jangan berlebihan juga. Mudah-mudahan juga warga-warga tidak kekurangan bang hal-hal yang seperti ini. Pokoknya tetap oke gas. Di tambah 3 kilo gas. Itu dia. Jadi sabar baik kanti-kanti kalau misalnya ada keluhan bisa diomongin aja baik-baik, kita cari jalan keluarnya sama-sama bang. Kita lanjut ke berita selanjutnya toh. Benar sekali bang, Pengadilan Agama Muara Bulian terima 5 perkara poligami. Pengadilan Agama Muara Bulian menerima sebanyak 5 perkara sepanjang tahun 2024. Angka tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2023 yang mencatat hanya ada 1 perkara poligami. Sebelum itu kita lihat dulu beritanya. Iko Dio. Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian M. Kusen Raharjo mengatakan pihaknya menerima sebanyak 5 perkara poligami di tahun 2024. Ia menjelaskan dari 5 perkara tersebut seluruhnya dapat terselesaikan di tahun yang sama. M. Kusen Raharjo juga menjelaskan 5 perkara tersebut berasal dari beberapa golongan seperti masyarakat umum, pegawai swasta, hingga pegawai pemerintahan. Ia juga mengatakan di tahun 2024 terdapat 1 perkara poligami yang dibatalkan karena ditemukan pemalsuan identitas dari pihak pemohon. 2024 itu ada 5 perkara, perkara izin poligami yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Batanghari. Ada dari golongan pegawai, juga ada dari kalangan swasta, tapi masih didominasi oleh kalangan swasta yang hendak menikah untuk yang kedua kali dengan calon istri kedua. Kami sudah memeriksa 5 perkara tersebut sudah kami selesaikan di tahun 2024. Nah, ini ada dengar-dengar ada pembatalan pernikahan nih Pak akibat kasus poligami. Itu bagaimana prosesnya Pak? Baik, ada 1 perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Batanghari yang dimana pihaknya tersebut melakukan poligami tanpa izin, artinya dia menikah yang kedua tetapi tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Mereka melakukan pemalsuan identitas yang mana seharusnya statusnya sudah kawin tetapi disebutkan masih lajang, sehingga dia. Diketahui angka perkara poligami di tahun 2024 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 2023 dan 2022 yang masing-masing mencatat hanya 1 perkara. Muhammad Aryuda, Cek TV, melaporkan. Itu dia wak gacor 1 nih. Wak gacor poligami. Tahun lalu cuman 2023 kok cuma 1 perkara, Bang. Sekarang 2024 5. Ya, berarti 2023 itu wah itulah ada yang nikah lagi sekarang nih. Iya. Orang itulah kayaknya. Orang itulah. Ini nama 1, nama 2. Akhirnya 2024. Kayaknya dia adalah orang yang paling gacor Bang di Bulian. Iya. Berarti dia bisa setara bisa ngasih semuanya itu imbang Bang. Imbang. Balance. Yo, dia pakai gelang power balance tuh imbang kalau dia tuh. Ya, macam mana lagi lah kalau orang mau poligami kan? Cuman cakong mungkin poligami kita udah tahu. Mungkin bagus barang itu. Bagus, barang itu nafkahnya kan. Barang di rumahnya bagus. Makanya budak-budak betina-betina di situ tuh mau dipoligami, stabil. Pokoknya ya daripada melakukan sesuatu di luar nikah mending seperti ini juga Bang. Ada plus ada minusnya lah. Tapi bagi yang mampu. Bagi yang mampu dan bagi yang bisa adil. Iya, yang enggak mampu jangan cubo-cubo. Jangan cubo-cubo, gila susu anak sekarang mahal. Iya, lagi itu pula alasan kau buat maling motor. Pak RT. Jangan, yang itu yang mampu, yang adil dan bisa semuanya tuh diomongin baik-baik juga. Ya. Nah, susu mahal. Pikir-pikir kalau nak menikah, yo jangan nyusahin pengadilan agama. Kemarin kita baru bahas juga Bang perceraian banyak. Kemarin. Maka daripada poligami mending pantai. Jelas kotor kena pasir baik. Iya, tapi mata sehat juga. Mata sehat juga. Ya gitu kan dapat jasmani dan rohani. Itu dia. Segitu dulu Bang acara kita atau episode pada hari ini Bang.
senang sekali bisa menemani Kanti-Kanti selama 1 jam ini. Kalau misalnya ada komentar-komentar atau berita-berita yang ingin kita bacakan, langsung saja ke sosial media yang ada di Jack TV, Bang. Dan buat para teman-teman sponsor yang mau gabung sama kita, silakan. Bentuknya bebas, apapun, mau baju, mau celana, mau pakaian, mau sekop, bisa, mau angklung bisa, Bang. Galau-galau, Bang. Bebek boleh, Bang. Yo, bebas, Bang. Yang penting kalau betul Kanti-Kanti tertarik dengan acara ini, ingin mensupport, boleh langsung saja telepon di kontak person yang ada di Jack TV. Ya, dan buat teman-teman semua tetap hati-hati di jalan. Hati-hati jaga keamanan. Jangan keamanan dan jangan lupa semua ini sudah ada ininya, Bang. Jalannya, dan kalau misalnya butuh duit, kerja. Ya, itu dia jalan. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan bersama saya Denoy. Saya Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di acara Iko Berita. Berita tak hapo-hapo.